Perkenalkan, nama saya Tiadea Eliwina Putra Matia Adoy dari Prodi Sistem Informasi Stikom Uyelindo Kupang. Di sini saya akan membuat tutorial membuat root dan view menggunakan Laravel. Root yang tulisannya route dan view yang tulisannya vie. Kenapa kita menggunakan Laravel dan apa kelebihan Laravel? Maka pada tutorial Laravel yang kedua ini kita akan belajar apa itu root dan apa itu view. Belajar root dan view pada Laravel. Root dan view adalah sesuatu yang paling dasar di dalam kita menggunakan Laravel. Selanjutnya kita ke penjelasan yang lebih mudah untuk kita pahami. Apa itu root atau tulisannya route? Root jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya jalur, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa root pada Laravel adalah jalur proyek kita membangun aplikasi pada Laravel. Contoh kecilnya, kita bisa membuat route pada blog pada Laravel. Misalnya, jika kita membuat route blog, kita bisa membuka view untuk menjalankan controller pada saat blog diakses. Dan selanjutnya, apa itu view? View bertugas untuk menangani tampilan. Dia berfungsi untuk menangani user interface. Jadi sesuatu yang muncul pada user interface, kita akan membuatnya dalam view. Misalnya menampilkan data dan lain-lain. Sedikit penjelasan tadi tentang root dan view pada Laravel, kita akan ke contohnya. Pertama, kita buka di browser. Selamat datang di Lalu kita ketik localhost. Localhost /8000 lalu kita enter. Oke, di sini belum terbuka. Cara bukanya sebelum kita buka, kita harus pastikan dulu examnya dalam keadaan aktif. Jadi kita harus mengaktifkan examnya. Setelah aktifkan, kita minimize, lalu kita buka CMD. Lalu kita ketik cd // cd exam enter cd htdocs enter, lalu cd belajar web enter.
Lalu kita hidupkan PHP artisan server. Oh, ini tinggal ngomong sah. Sudah. Kawan deh. Tahu. Kan dia lagi tahu maaf teman-teman ini. Jadi lu sebelumnya terpal dulu. Kan ini sudah tahu toh? Nah, jadi ngomong saya bilang maaf teman-teman. Saya tadi lupa menyimpan skrip yang telah saya ketik, jadi saya akan tepat terus itu untuk depannya. Lalu saya akan mengetik kembali. Mengetik kembali. Oke, ini Laravelnya sudah aktif. Buka WPHP ulang ya. Jadi ininya kita tidak usah tutup, kita minimize. Lalu kembali ke sini, refresh. Ya, ini sudah muncul Laravel. Ya. Tampilan awal Laravel ini berada pada view welcome, berada pada welcome.blade.php. Coba kita buka file web.php-nya sebagai berikut. Kita buka file webnya, kita menggunakan Visual Studio Code. Bukan jo, jadi apa beda? Tuan di sintak error di mana? Ini sintak error. Ini tetap and apa? Kita halo function. Oh, udah. Salah, jadi kita ketemu rusak nih mah. Oke, sebelumnya saya sudah pernah membuka. Ini adalah file saya yang saya sudah membuka di file belajar web saya. Jadi sekarang kita klik belajar web, kita ke file rootnya. Oke, lalu kita klik web PHP. Oke, di sini kalian perhatikan, di sini ada sintaks root get function return view welcome. Jika dijalankan akan muncul return view welcome. Kita tidak perlu menulis extensive .blade.php. Kita cukup menulis nama view-nya saja. Namanya adalah welcome.blade.php. Kita melihat di mana lokasinya welcome.blade.php itu. Kita melihatnya di resource. Di resource di bagian view, ya ini. Ini adalah tampilan welcome blade. Ini adalah view-nya yang isinya seperti ini. Kemudian view ini dipanggil oleh root yang tadi. Di root di sini di web PHP. Ini adalah panggilan welcome. Namanya adalah welcomeblade.php, namun kita tidak perlu menulis welcomeblade.php, kita cukup menulis welcome saja.
Oke, jadi saya ulangi lagi. Pada root ini kita tidak perlu menulis welcome.blade.php, kita cukup menulis welcome saja. Dan isi dari tampilan awal welcome ini yang ini, dan jika dijalankan maka jadi seperti ini. Sebelumnya jangan abaikan ini dulu. Ini adalah salah satu sistem templating pada Laravel yang akan kita belajar pada tutorial berikutnya. Di sini kita coba mengubah dokumentasi ini menjadi nama kita. Oke, kita akan merubah dokumentasi ini. Kita kembali ke sini. Update. Pertama kita Ctrl F. Di dalam controller tersebut. Kita Ctrl F. Lalu kita ketik dokumentation. Mana? Konsol. Dokumentation. Untuk kontrol PHP ya? Oke. Di sini kita akan merubah dokumentation. Kita buka di kontrol PHP. Tunggu. Untuk memperbanyak kita klik ini, enter, lalu kita ketik. Oke, untuk memperbanyak kita ketik root tanda petik 2, lalu buka kurung, get, buka kurung, tanda petik, halo, lalu koma, function, buka kurung, tutup kurung. Ini kita menggunakan kurung kurawal, lalu enter, kita return, tanda petik, halo, dan kita membuka koma, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang.
Tikom Iya Lindo dengan Kupang. nama pegawai kon Kemudian titik koma controller dan PP ini tutup kurung lalu enter titik koma. dan menunjukkan Jadi linknya itu seperti ini: root get hello function, return halo selamat datang di Stikom Iya Lindo Kupang. Selain bisa return view welcome-nya, dia juga bisa return halo selamat datang di Stikom Iya Lindo Kupang. Untuk menjalankannya kita klik di sini, lalu ketik halo, ketik host 1000 halo. Sorry. Oh maaf, di sini kita mengecek kembali. Halonya itu menggunakan 2L dulu. Saya kembali ke sini. Enter. ini lalu ke sini dah apa sekarang ketik kan lalu ketik besok aja toh kita buat dulu Oh maaf, di sini saya lupa save. Setelah mengetik ini kita harus Ctrl S dulu, dan lalu kembali ke sini. Coba oke, mohon maaf ini sudah terjadi. Salahnya itu di sini saya mengetik tadi halonya menggunakan H huruf besar, sedangkan di sini halo saya itu script saya itu hanya menggunakan huruf kecil. Oke, ini sudah jadi. Halo, selamat datang di Stikom Iya Lindo Kupang. Seperti yang teman-teman lihat, link yang tampil di sini adalah halo, selamat datang di Stikom Iya Lindo Kupang, sesuai dengan skrip yang telah kita ketik. Oke, selanjutnya kita kembali untuk membuat root baru lagi. Enter. Ketik root. oh tidak boleh bikin setengah Get oh buka kurung root get kurung tanda petik blok
blok, koma, function. Dari ini apa potong? Buka kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu enter, kita return, Membuat tutorial cara menggunakan soalan. lalu view, buka kurung, blok, lalu titik koma. Jangan lupa kita tutupnya dengan kurung titik koma juga. Selanjutnya kita membuat view baru. Kita klik di view, klik di tabbar, lalu kita klik blok dot blade dot php, lalu enter. Lalu kita ketik tanda seru di keyboard di situ. Lalu kita klik tab. Ya, sudah muncul. Selanjutnya kita ketik di sini selamat datang, selamat datang selamat datang di blog. Di sini kita tambahkan BR untuk spasi, BR, stikom, stikom, Uyelindo, Kupang. Oke, selanjutnya kita jalankan. Selanjutnya kita akan membuka command prompt lalu mengetikkan php Oh maaf, blognya menggunakan P besar. kita membuka welcome dan
Maaf tadi terjadi sedikit kesalahan, ini sudah muncul. Sekian dan terima kasih. Itu adalah router dan view. Itu adalah tutorial menjalankan router dan view di Laravel. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tapi pegawai. Oke, di video berikut ini kita akan belajar controller pada Laravel. Oke, pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat root dan view pada Laravel. Kali ini kita akan membuat controller pada Laravel dan kita juga akan belajar beberapa cara controller pada Laravel. Seperti pada framework, controller juga memiliki beberapa cara untuk mengolah data. Mungkin teman-teman juga ada yang masih bingung apa itu controller pada Laravel. Simak penjelasan dari saya. Kita mulai pada pengertian controller pada Laravel. Sama seperti controller framework pada PHP, karena menggunakan konsep MVP pada penggunaan controller pada PHP. Controller merupakan penghubung atau jembatan pada view dan model. View itu yang berhubungan pada user interface dan model itu yang pada database-nya. Mungkin di beberapa proyek kita membutuhkan untuk mengolah data, maka controllerlah yang bekerja untuk mengolah datanya. Lalu ditampilkan pada view atau user interface di aplikasi atau proyek kita. Controller Laravel berada pada folder add http / atau / controller. Coba kita lihat. Dia ada di lokasi Nanti berat. Formulir. Dia berada pada lokasi http controller. Ini adalah script controllernya. Untuk membuat folder baru pada controller, kita bisa membuat melalui dua cara. Pertama, add pada controller, dan yang berikut lagi kita controller server pada Laravel. Kita membuat menggunakan cara yang pertama, yaitu membuat file pada controller Laravel. Berikut adalah cara membuat controller baru. Klik pada controller, kita tambah file, lalu kita ketik pegawai controller .php. Lalu kita enter. Setelah itu kita buka. Di sini dalam keadaan kosong. Selanjutnya kita buat script baru. PHP. Sebelum PHP kita tanda tanya dulu. PHP, lalu enter. Selanjutnya kita ketik namespace
Ya, setelah itu kita lanjut pada tutorial app, ketiga. Kita masuk kembali pada aplikasi visual dan kita membuat file baru pada view. http controller File baru pada video dengan nama controllers titik koma enter, lalu yang berikut use mohon maaf sudah ini enter dulu, lalu use Illuminate http request, lalu titik koma, lalu enter kelas pegawai controller extend controller, lalu enter. Oke, ini adalah scriptnya. PHP namespace app http controllers use Illuminati http request class pegawai controller extends controller. Di bagian sini kita isi controller pegawai. Di sini isi controller pegawai. Setelah itu kita Oke, di sini kita telah membuat controller pada Laravel. Setelah ini kita akan menjelaskan cara menggunakannya lagi. Di sini kita membuat pegawai controller. Kita wajib extend controller pada pegawai pada Laravel. Di sini kita wajib menulis sesuai nama file yang ada. Di sini kita harus memperhatikan harus sesuai dengan nama file yang ada di atas ini. Lalu kita ke cara yang kedua, yaitu membuat controller menggunakan PHP Artisan. Nah, di cara kedua kita membuat controller Laravel dengan cara yang kedua bisa dengan mudah. Inilah salah satu fitur keren dari Laravel. Kita bisa membuat dan mengkontrol Laravel dengan bantuan PHP Artisan. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa PHP Artisan adalah fitur unggulan pada Laravel yang dibuat untuk kita memudahkan kita dalam pembuatan aplikasi atau pengembangan aplikasi website menggunakan Laravel. Karena file biodata itu terdapat pada Untuk kita cek PHP buka PHP Artisannya, kita stop dulu pada CMD yang sedang berjalan.
ini adalah dosen. Lalu kita buka lagi CMD. Jadi Kita masuk ke directory cd exam cd htdocs kemudian cd belajar web, lalu kita PHP artisan Oke, di sini ada banyak perintah, bisa kalian pelajari satu per satu. Kita juga bisa membuat controller otomatis pada PHP Artisan. Kita akan membuat controller baru dengan nama dosen controller. Pertama kita harus membuka command prompt. Ini kita sudah membukanya. Namun kita harus membuat file pada htdocs. Di situ kita sudah membuat file dengan nama belajar web pada tutorial sebelumnya. Bisa saja langsung kalian menonton pada tutorial saya yang sebelumnya. Setelah sudah membuka project, kalian harus mengetik php artisan server artisan make controller dosen controller. Di sini harus perintahnya php artisan make controller dosen controller. Perintah ini adalah perintah artisan untuk membuat make controller, dan dosen controller adalah nama dari controller yang ingin kita buat. Setelah sudah seperti ini, ketikkan enter. Ya, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu sudah muncul sini sukses. Untuk melihat hasilnya, kita klik pada controller. Di dalam sini sudah ada file dosen controller. Sudah ada secara otomatis dan scriptnya juga sudah ada secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetik secara manual. Selesai sudah pembahasan tentang controller. Selanjutnya kita masuk pada cara penggunaan controller pada Laravel. Cara menggunakan controller Laravel seperti penjelasan saya sebelumnya, controller bisa kita buat apa saja. Ini adalah saya akan melakukan pembuatan controller secara sederhana. Di sini saya akan mencoba memanggil controller dari root. Selanjutnya kita ke root untuk membuka
web PHP-nya. Root. Di sini kita akan membuat root baru lagi untuk memanggil controller root. Kita ketik scriptnya. Root 2 get buka kurung tanda petik dosen koma detik Ina, tulis ke nama atau Ina? Ina, tulis ke nama kok kayak nama? dosen controller. Head index. Kita akan membuat fungsi index dalam controller dosen controller karena indeksnya masih kosong. Lalu kita buka file controller di dosen controller. Oke. Kita di sini akan membuat fungsi baru. Kita lihat sini. Dosen controller at index. Di sini kita ketik public function index. Kita harus mengubah sesuai dengan nama yang ada di root. Seperti ini, dosen controller index. Setelah itu kita kurung dari ke mana ini? Lalu buka kurung kurawal, enter, return tanda petik, selamat datang di Stikom Ujelindo Kupang. Titik koma. Oke. Maka jika sudah seperti ini, jika root dosen dijalankan, maka yang dijalankan adalah function index, yaitu ini selamat datang di Stikom Ujelindo Kupang. Oke, jadi sebelum dijalankan, kita buka command prompt, lalu kita ketik php artisan survey. Oke, kita enter. Lalu kita buka kembali di sini. Oke, di sini sudah jadi. Mohon maaf jika error tadi. Errornya itu ternyata di sini web PHP-nya itu
harusnya menambahkan app http://controllers baru dosen controller at index. Oke, kembali ke sekian sudah tutorial tentang controllers. Terima kasih. Tutorial yang berikut, passing data controller ke view Laravel. Pada seri tutorial Laravel, pada bagian yang kelima ini, kita akan belajar tentang passing data controller ke view Laravel. Jika teman-teman sudah pernah belajar Codemeter, pasti teman-teman sudah belajar tentang passing data dalam konsep MVC. Data yang ada pada controller atau data yang diolah pada controller dipassing atau dikirim ke view untuk ditampilkan. Passing data dari controller ke view Laravel. Passing data adalah proses mengoffer data. Data yang di-offer adalah data yang berada pada controller ke view Laravel untuk ditampilkan. Cara untuk mempassing data atau mengcover data ke view Laravel, kita bisa mengirim data pada parameter kedua ke view. Kita telah belajar penggunaan controller Laravel dan root dan view Laravel pada sebelumnya. Fungsi view untuk digunakan memanggil view yang ingin ditampilkan. Perhatikan tutorial ini. Jika teman-teman telah menonton dari tutorial awal, teman-teman di sana kita telah membuat dosen controller. Kita buka kembali. Lalu kita lihat ke dosen controller. Jika teman-teman yang menonton dari part 1 sampai ke yang part kelima ini, silakan cek ke tutorial sebelumnya dulu untuk pembahasan kita dapat lebih nyambung. Selanjutnya kita akan memanggil view dari kontrol Laravel. Kita akan memanggil atau menampilkan view dari dosen controller yang sudah kita buat pada tutorial part-part sebelumnya. Buka dosen controller yang ada pada belajar web. Ini adalah yang sudah kita tampilkan saat ini di layar. Pada tutorial sebelumnya kita telah mulai membuat metode index. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil atau menampilkan view dari controller. Sampai di sini kita tidak perlu memanggil view dari root seperti cara sebelumnya. Karena cara sebelumnya hanya dibuat untuk teman-teman dapat memahami cara untuk memanggil view. Kita hanya berkenalan dengan root dan cara pemanggilan. Cara benarnya, view dipanggil dari controller untuk menampilkan view-nya pada Laravel. Di sini kita membuat view baru lagi dengan view biodata.blade.php. Untuk nama view-nya terserah teman-teman. Intinya harus menggunakan .blade.php. Mari kita membuat view baru, view biodata. Oke, kita ke view. Di view ini kita membuat yang baru dari nama biodata blade.php, enter. Kemudian kita memasukkan script tanda seru, baru kita buka. Ini untuk HTML-nya langsung muncul.
kita ketikkan Ctrl Z. Oh, sorry. dan FT Tab. dan Lalu kita harus mengklik di sini. Selamat datang di Tikom Uyelindo Kupang. Di sini kita menggunakan BR ini untuk spasi seperti penjelasan pada video tutorial sebelumnya. Di sini pilihan tepat generasi cerdas. Generasi cerdas. Lalu kita kontrol yes. Lalu kita buka dosen controller. Di sini returnnya kita pakai string. Di sini returnnya kita mau pakai view lagi. Di sini return view ini dulu view return view buka kurung biodata tutup kurung titik koma. Ya, di sini scriptnya php namespace php controllers use illuminated dosen controller. Pada tutorial sebelumnya kita sudah menggunakan dosen controller dengan metode index pada saat dosen controller diakses. Sekarang kita setting Ctrl S dulu. Sekarang kita ke root. Oke, di sini kita bisa lihat jika kita ketik dosen maka dosen controller index. Ya, dosen controller index. Sekarang kita ke dosen controller index. Di dosen controller ini dia punya index dan returnnya view data. Oke, sekarang kita ke sini. Oke, sekarang kita ke sini, kita enter. Oke, di sini ya akan muncul seperti ini. View dari dosen dari ini biodata harusnya munculnya dari function biodata ini. Kita harus lewat jalur lain. Untuk menjalankannya jangan lupa melakukan artisan servernya
lebih terdahulu. Oke. Oke. Lanjut lagi, Bung. Oke, setelah jika berhasil akan muncul seperti ini. Selamat datang di Stek Boyo Likupang, pilihan tepat generasi cerdas. Selanjutnya kita akan belajar mengover data dari controller dosen ke view biodata. Ini baru saja kita menampilkan view biodata. Bagaimana dengan melakukan passing data dari controller view Laravel. Seperti saya singgung pada awal tutorial ini, selanjutnya kita buka kembali pada metode index yang ini. Lalu kita mengetik ini. Sini. Nama. Di sini saya menggunakan nama saya. Dia. Oke. Kemudian di sini kita akan mempassing data. Di sini koma. Lalu nama. Oke. Nama. Kurung. Di sintaks variabel ini kita akan membuat teks variabel nama yang bernama tiadea. Di sini kita akan mengirimkan data dari view variabel ke nama. Lalu kita ke biodata. Lalu di sini kita akan menambahkan, kita jangan lupa BR dulu. Oh iya. Di sini kita mengetik nama saya adalah .2. Ya, kita jadi kesalahan, jadi saya sudah. Di sini kita tuliskan yang ini. Nama yang dimana di dalamnya terisi tiadea yang akan dipassing ke biodata ini. Variabel nama, ya, cuman ketiga saja. Sekarang coba kita Ctrl S, kita jalankan lagi.
Oke, mohon maaf karena KDR ini sebelumnya berhasil itu karena saya melupakan ada tanda titik koma di setelah nama ini. Ya, ada tanda titik koma agar bisa berhasil di run. Dan jika di run akan muncul seperti ini. Nama saya adalah Tiada. Oke. Di sini nama saya adalah ini. Di sini kita tidak perlu memanggil secara tidak perlu mengetik secara manual lagi, cukup memasang sini nama, maka akan dipanggil nama yang ada di sini. Itulah cara yang mudah untuk kontrol passingnya. Oke, setelah itu kita akan membuat variabel pelajaran lagi. Oke, dosen controller. Di bawah nama ini kita kasih variabel, kita buat pelajaran sama dengan jika banyak maka kita harus tambahkan range. Di situ kita akan menulis pemrograman mobile web, lalu tambahkan lagi pemrograman web kita tambah lagi desain web, lalu kita tambah lagi misalnya kalkulus. Setelah itu kita tambahkan lagi misalnya bahasa Inggris, kemudian kita titik koma. Kemudian di bagian return view bawah data ini kita bisa tambahkan nama dengan dengan mata kuliah. Misalnya di sini variabel nama koma. Karena ini merupakan sebuah array juga. Karena ini adalah array, jadi kita harus taruh di dalam array-nya. Jadi setelah itu kita harus tambahkan mata pelajarannya. Kuliahnya itu apa? Mata kuliahnya itu kita ambil dari variabel pelajaran. Matkul pelajaran. Oke. Pelajaran. Oke, setelah itu kita bisa passing pelajaran ke view. Di situ dengan cara data-data yang dikirim
yang kita pisahkan dengan tanda koma. Contohnya ini saya blok. Sekarang kita buka biodata. Di sini saya enter dulu. Gunakan BR di sini. Lalu kita enter. Lalu kita mata kuliah HR. Lalu kita ke dosen controller. Di sini yang dikirim banyak. Di sini ada pemrograman web, pemrograman web. Kalau nama yang dikirim ada satu. Kalau di sini kita menggunakan kita ketik UL lagi Terus, nah, ya, karena memindahkan dari dosen controller ini banyak, for each. Lalu kita masukkan variabel matkul as kita memasukkan logo dolar. Oke. Karena yang dikirim ada data matkul, maka kita di sini harus memasukkan matkul. Dan di sini kita memasukkan variabel MK yang artinya mata kuliah. Lalu di bawah lagi oke, setelah sudah sama gini, oke, dosen controller ini adalah yang sudah kita panggilkan di layar untuk saat ini. Pada tutorial sebelumnya kita telah membuat teks. Ini metode indeksnya telah kita buat. Ada controller dan dosen controller. Di sini kita harus tambahkan n for each. For each. Oke. Jika sudah selesai seperti ini, kita akan ke sini, refresh. Oh, sebelum ini saya lupa, harus kita kontrol S untuk save.
Ini guys. Maaf terjadi error. Oke, di sini sudah jadi. Mohon maaf karena saya melupakan ini tanda dolarnya di sebelum pelajaran. Ada dolar. Oke. Itu apa nih? Berarti Jika dirun akan muncul seperti ini. Ini apa tadi? Terima kasih. Sampai di sini saja. Oke, yang berikut tutorial request data pada Laravel. Jika sebelumnya saat kita belajar PHP ada yang namanya get dan post untuk menerima atau menangkap data, maka Laravel juga sama. Ada istilah yang disebut dengan request pada Laravel. Maksudnya yang juga sama. Ada proses menerima atau menangkap data dari input dan post, dan ada juga jenis proses penangkapan dari URL. Lalu kita ke langkah yang pertama. Mungkin saya membuat tulisan baru. Kan dari tadi kan baru. Apa salahnya sabut itu? Lebih samping. Itu bikin formulir kayaknya. Ini router baru lah. Nah, lu lihat di samping itu dulu itu, lu harus bikin folder. Ini yang di samping sana. Oke, ini yang tadi tengah. Atau lah, Ini tuh. ini. Saya nanti harus file. Ini file apa? Ini di file pegang controller. Sebuah harus ini terus. Langsung di Chrome. Lu tes buat di Chrome kan? Terus kontrol S. Banyak buat harus ini. Baru pertama pun. Kan ini habis toh? Kedua lagi. Nah, itu. yang jadi ujung sih. Tapi ujung satunya saya yang tahu. Di sini kalau nanti di dua ujung. Dari laptop satu. Atau begini. So habis nih ini. Ini Chrome nih, ini tugas 3 nih mah. Yang Chrome lu pun. Tugas 3 yang tadi terakhir tuh. Konde. Konde. Nanti lu ketik di nanti. Lu ketik ini ketik localhost pegawai baru perlu nama. Oh, nama yang tadi. Nama ya. Nama panjang. Atau lu ini sebenarnya kelas apa ya? Ini kelas A. Tapi yang pun subagi ya. Kamu bagi sendiri. Itu kelas bagus. Oh. Danora. Sama dulu lepas apa ini? Oke, di sini sudah jadi. Tadi ada sedikit kekeliruan, mohon maaf.
Oke, setelah seperti ini kita kembali ke Visio, lalu kembali ke PHP. Di sini kita menambah root lagi, enter. Di sini kita membuat formulir. Get aktif formulir ketik lalu app http di samping masjid agar hantam di sini loh. controller pegawai controller formulir pos formulir proses app http controller pegawai controller proses. Oke, sekarang kita membuat folder baru di view tambah formulir dot blade dot php. Enter. Di sini masih kosong. Asal tab. Oke. Setelah seperti ini, oke. Lagi. Oke, sini.
Kita akan gilanya. Kalau orang datang satu orang, coba ini pulang. form form Rumah. Corona. action formulir proses tanda petik metode pos input save name token value DSRF token nama input is seperti tag nama berhenti karena kerja dia pun teman istrikan berhenti nama gara-gara dengan iya jadi kita hampir dia terus dl
tahan harus menggunakan tahan. name, Kenapa alamat, tidak ungu? put, type, dan Baru sekarang itu. Hanya dong sekarang. text, Keluar tombol name, dulu menyatu. Ini bisa berikut. saya, Terima kasih, geng. up, Kurang urut. Kurang. Wih. Jangan besok baru beta ya. Ini kemana kalau lulusan? ke, oke. Oke, setelah di formulirnya sudah jadi, pakai pegawai. Setelah pegawai ini public function formulir oke. Di sini saya sudah habis mengetik. Setelah itu kita ke from, di sini kita ubah ini dengan formulir ntar ya. Sini kita mengisinya area, alamat, sebuah oke, sudah selesai. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.